Baik, selamat pagi teman-teman semua, teman-teman 12 RPL 1 ya. Nah, pada semester genap kali ini kita akan membahas mengenai materi pertama, yaitu penerapan multimedia pada OOP atau penerapan multimedia pada Object Oriented Programming. Nah, sebelumnya kita akan masuk apa itu multimedia dan juga apa itu OOP. OOP itu adalah biasa kita sebut pemrograman berorientasi objek. Nah, kita menggunakan nanti aplikasi NetBeans seperti di semester lalu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu multimedia. Multimedia itu adalah salah satu pemanfaatan untuk menyajikan dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan video dengan alat atau penghubung yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung. Nah, misalnya kalian mau telepon ke sesama teman kalian. Nah, disitulah peran multimedia digunakan. Oke, kita lanjut. Apa itu contoh-contoh dari multimedia? Nah, semua ini adalah salah satu bagian dari multimedia, mulai dari remote sampai dengan kartu memori. Oke, kita lanjut saja ini. Kayaknya sudah tidak asing bagi kalian. Nah, kita masuk pembahasan pengenalan Java Media Framework atau JMF. Nah, JMF ini adalah salah satu library pada Java yang memungkinkan untuk menggunakan dengan format audio, video, maupun media lainnya. Nah, JMF ini juga bagian dari Application Programming Interface atau API. Nah, JMF ini menjadi salah satu pemrograman multimedia yang berbasis Java. Oke, kita lanjut. Nah, JMF ini ada formatnya yang mendukung. Ada AI, IVL, MIDI, MPEG, QuickTime, dan WAV. Semua ini adalah salah satu format bagian dari audio. Nah, beberapa kegunaan JMF. Salah satunya adalah memutar media, mengabadikan audio dan video, memproses media, mengirimkan audio dan video, dan juga bisa melakukan siaran langsung di acara radio atau televisi. Next, kita ada juga komponen multimedia. Ada 6 komponen yang ada di sistem multimedia. Satu, yaitu teks, audio, animasi, grafik, video, dan komputer interaktif. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai apa itu teks, audio, animasi, grafik, dan juga video komputer interaktif. Yang pertama itu adalah teks. Teks itu adalah salah satu komponen yang paling praktis untuk menyampaikan informasi yang biasanya berupa teks yang dikemas dalam bentuk tipografi. Nah, tipografi ini adalah salah satu media ataupun tulisan yang bisa dimodifikasi. Kemudian ada grafik. Grafik itu adalah biasanya kebanyakan kita menggunakan yang kayak tabel, kemudian ada grafik naik turun. Nah, itulah yang dinamakan grafik. Kemudian audio. Audio ini adalah komponen pelengkap dari multimedia. Ya, misalnya saya ini sedang berpresentasi mengenai materi kali ini. Nah, inilah yang dinamakan audio atau suara. Kemudian video. Video ini juga menyajikan informasi yang lebih menarik, tetapi juga lebih mudah dipahami, yaitu live video atau juga full motion,
Nah, video ini contohnya itu yang saya lakukan pada hari ini. Misalnya, saya membuat video dengan teman-teman untuk ngasih materi. Nah, disitulah yang dinamakan video. Oke, animasi. Animasi ini adalah kumpulan gambar yang disusun hingga menampilkan gambaran hidup. Misalnya, kalian mau buat claymation. Claymation itu adalah jika kalian ingin menfoto objek, nah, kemudian objek itu kalian gunakan atau kalian pindahkan. Kemudian kalian foto lagi, kemudian kalian pindahkan, kemudian difoto. Nah, itulah yang dinamakan animasi atau animasi claymation. Nah, dari foto-foto tadi, itu kita gabungkan menjadi satu sehingga bisa menjadi gambar bergerak. Nah, itulah penjelasan dari animasi. Kemudian interaktif komputer. Nah, interaktif komputer ini menjadi salah satu komponen yang menyempurnakan semua media. Nah, interaktif komputer ini adalah contohnya. Satu itu mouse, di mana mouse itu bisa kita klik dan bisa memunculkan aksi baru. Kemudian juga keyboard itu misalnya kita ketikkan perintah, maka keyboard akan melakukan tulisan perintah juga. Oke, kita lanjut. Nah, beberapa contoh aplikasi yang menerapkan multimedia. Salah satunya yaitu Windows Media Player yang ada di laptop atau komputer teman-teman semua. Yang kedua itu ada WinApps. Nah, ini adalah dua contoh dari aplikasi yang menerapkan multimedia atau aplikasi audio yang kita sering gunakan untuk menerapkan multimedia. Nah, mungkin di pembahasan kali ini cukup sampai di contoh dari aplikasi yang menerapkan multimedia. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa diterapkan di sekolah. Jika ada pertanyaan atau saran, boleh langsung share di Classroom. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Sehat-sehat semua.